Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya yang terdiri dari Adira Beatrix Rajalova dan Andi Dikaliza Putri dan Emir Syamiti ingin menjelaskan tentang organ-organ yang terdiri dari mata, telinga, kulit, hidung, dan mulut. Saya Nini Kaliza Putri ingin menjelaskan tentang mata. Fungsi mata secara umum itu menjadi identitas diri seseorang. Yang kedua, mensyukuri keindahan. Bagian-bagian mata, bagian luar itu terdiri dari kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Dan terbagi menjadi fungsinya masing-masing, yaitu dari kelopak mata. Kelopak mata itu untuk menjaga dari masuknya benda asing. Terusnya ada bulu mata. Bulu mata itu untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata. Terusnya ada alis mata. Alis mata itu untuk menahan keringat yang jatuh dari dahi agar tidak masuk ke dalam mata. Terusnya ada kelenjar air mata. Kelenjar air mata itu menghasilkan air mata dan untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Juga bagian mata bagian dalam yang terdiri dari otot mata, saraf mata, iris, kornea, pupil, retina, sklera, lensa, bintik buta, bintik kuning, tumor, aqueous humor. Jadi dari fungsinya masing-masing, yaitu ada otot mata. Otot mata berfungsi untuk mengatur gerakan bola mata, dan saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Kornea berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya. Iris untuk memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Pupil yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina yang berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Sklera berfungsi untuk melindungi dan mempertahankan bola mata. Seterusnya ada lensa. Lensa untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada titik kuning. Seterusnya ada bintik buta. Bintik buta yang berfungsi untuk menangkap dan meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Seterusnya ada bintik kuning yang berfungsi untuk tempat jatuhnya bayangan. Seterusnya ada vitreous humor yang berfungsi untuk menyongkong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Dan terusnya ada aqueous humor untuk membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Cara kerja mata. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan ke pupil untuk diatur intensitas cahaya. Selanjutnya, cahaya diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi lensa mata mengatur agar cahaya jatuh tepat di bintik kuning. Setelah itu, bintik kuning menerima cahaya melalui sel kerucut dan sel batang lalu disampaikan ke otak. Diolah oleh otak dan dapat mengetahui apa yang kita lihat. Kelainan pada mata itu yang terdiri dari ada rabun jauh, rabun dekat, rabun senja, astigmatisme, buta warna, katarak, dan glaukoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Margi Farel Fajar dari kelas 11 B1. Saya ingin mempresentasikan telinga yang saya dapat dari internet, yaitu telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga berperan penting dalam kehidupan dan keseimbangan atau pendengaran. Telinga manusia dapat mendeteksi gelombang suara dengan frekuensi 20-20.000 siklus per detik atau hertz tetapi paling peka terhadap gelombang suara yaitu pada frekuensi 1000-4000 Hz. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tadi telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga atau pinna dan hilang telinga atau meatus auditortus externus sampai membran timpani atau gendang telinga. Daun telinga terdiri dari tulang rawan, elastin, dan kulit liang telinga berbentuk huruf S dengan rangka tulang rawan pada 1/3 bagian luar, sedangkan 2/3 bagian dalam. Rangkanya terdiri dari tulang panjangnya sekitar 2,5-3 cm. Yang kedua yaitu ada telinga tengah. Telinga tengah berbentuk kubus
dalam batas-batas sebagai berikut. Yang pertama, batas luar yaitu membran timpani, batas depan yaitu tubes epicus, batas bawah itu fens jugulars atau bulbus jugularis. Itu selanjutnya ada batas belakang yaitu auditus ad antrum canalis facialis pers verticalis. Batas atas yaitu tegmen timpani atau meningen atau otak. Batas dalam yaitu berturut-turut dari atas ke bawah, itu canalis circularis horizontal, canalis facialis, oval window, round window, dan promontorium. Yang ketiga ada telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput yang berupa 2,5 lingkaran dan vestibular yang terdiri dari 3 buah canalis semicircularis. Ujung atau puncak koklea disebut electorema yang menghubungkan perimfa skala timpani dengan skala vestibuli pada irisan melintang koklea. Skala vestibuli tampak di bagian atas dan skala timpani tampak di bagian bawah, serta skala media ductus cochlearis berada di antaranya. Terakhir yaitu ada gangguan atau penyakit pada telinga. Yang pertama ada penumpukan kotoran telinga, yaitu kotoran telinga atau biasa disebut cerumen adalah zat lilin yang secara alami dihasilkan oleh kelenjar khusus di bagian luar telinga. Zat lilin berguna untuk mencegah debu dan partikel kecil lain masuk ke dalam telinga. Yang kedua ada otitis eksterna, yaitu infeksi pada bagian luar telinga. Salah satunya disebabkan oleh masuknya air ke dalam telinga. Adanya air di saluran telinga ini membuat telinga menjadi lembab sehingga memudahkan bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Yang ketiga ada otitis media, itu infeksi telinga bagian tengah yang dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Kondisi ini terjadi ketika dinding saluran tuba Eustachius mengalami pembekakan akibat reaksi alergi, flu, atau infeksi di hidung. Hal ini menyebabkan luba Eustachius tersumbat dan mudah terinfeksi. Yang terakhir ada tinnitus. Tinnitus itu adalah telinga berdenging atau terjadi saat Anda mendengar bunyi nging atau denging yang hilang timbul atau terus menerus. Bunyi ini bisa terdengar di salah satu atau kedua telinga. Biasanya tinnitus terjadi karena kerusakan pada saraf pendengaran di telinga. Kerusakan pada telinga pada saraf pendengaran bagian dalam. Kondisi ini lebih sering dialami oleh lansia yang berusia di atas 60 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh sebuah vertebrata. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Kulit sebagai alat proteksi, 2. Kulit sebagai alat ekskresi, 3. Kulit sebagai indera peraba, 4. Kulit sebagai pengatur suhu tubuh, 5. Kulit sebagai pembentuk pigmen, 6. Kulit sebagai media penyambung tulang dan otot, 7. Kulit sebagai pelindung tulang dan otot. Proses kerja kulit yaitu rangsang yang diterima kulit merupakan sentuhan panas, dingin, tekanan, serta nyeri. Rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya rangsangan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Ada beberapa penyakit pada kulit. 1. Bisul, 2. Kudis, 3. eksim, 4. kurap, 5. herpes, 6. jerawat, 7. melanoma. Halo, nama saya Dira Petra Skodolva dan saya akan menjelaskan tentang indera pembau atau hidung. Yang pertama, fungsi hidung. Hidung sebagai indera pembau memiliki kemampuan sebagai reseptor penerima zat kimia yang berbentuk gas di udara atau disebut juga kemoreseptor. Yang kedua, struktur hidung. Kemoreseptor pada hidung tersebut disebut kemoreseptor olfaktori. Kemoreseptor olfaktori merupakan neuron khusus pada epitelium olfaktori yang terletak di langit-langit rongga hidung. Pada epitelium olfaktori terdapat sel penunjang, sel basal, dan sel olfaktori. Sel olfaktori berupa neuron bipolar yang berakhir pada rambut-rambut halus atau yang biasa disebut silia yang menonjol ke dalam mukus di dalam rongga hidung. Yang keempat, indera pengecap atau lidah. Fungsi lidah.
Lidah merupakan alat indera yang berperan untuk mengecap rasa. Hal ini dikarenakan pada lidah terdapat kemoreseptor yang peka terhadap zat-zat kimia dalam makanan. Agar zat-zat makanan dapat dirasakan oleh lidah, zat-zat tersebut harus larut dalam air ludah atau saliva. Dengan begitu, zat-zat makanan dapat merangsang kuncup rasa atau tunas pengecap. Indera pengecap dan indera pembau dapat bekerja sama untuk menaikkan selera makanan. Yang kedua ada struktur lidah. Lidah memiliki tunas pengecap yang tersebar di permukaannya. Selain itu, tunas pengecap itu juga terdapat pada langit-langit lunak atau palatum, epiglottis, dan faring. Ada 4 macam papila pengecap pada lidah, yaitu papila foliformis, papila fungiformis, papila circumflata, dan papila foliata. Yang pertama, papila foliformis merupakan papila yang terbentuk seperti kerucut. Papila ini letaknya tersebar di seluruh permukaan atas lidah, dan papila ini tidak berfungsi sebagai kuncup pengecap, tetapi berfungsi sebagai papila peraba. Yang kedua, ada papila fungiformis, merupakan papila yang berbentuk bulat. Papila ini banyak terdapat di bagian ujung depan lidah. Setiap papila fungiformis mengandung 5 buah tunas pengecap. Yang ketiga, ada papila circumflata, papila yang berbentuk bulat menonjol. Papila ini berderet membentuk huruf V pada bagian belakang lidah. Setiap papila circumflata mengandung 100 buah tunas pengecap. Yang keempat, ada papila foliata, papila yang berbentuk seperti daun. Papila ini terletak di bagian tepi pangkal lidah. Setiap lipatan papila foliata mengandung 1.300 buah tunas pengecap. 3. Area kepekaan lidah. Yang pertama-tama, area kepekaan lidah terhadap rasa tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengecap rasa manis pada bagian ujung lidah. Yang kedua, pengecap rasa asin terdapat hampir di seluruh area lidah, tetapi reseptornya paling banyak terkumpul di bagian samping lidah. Yang ketiga, ada pengecap rasa asam di bagian samping lidah agak belakang. Yang keempat, pengecap rasa pahit terdapat di bagian belakang lidah. Gangguan pada indera pembau. Yang pertama adalah anosmia, keadaan saat seseorang tidak mempunyai reseptor bau sehingga tidak mampu mendeteksi bau. Yang kedua ada hiposmia, gangguan berupa sensitivitas untuk membau. Yang ketiga ada disosmia, gangguan berupa ketidakmampuan seseorang untuk mendeteksi bau tertentu atau salah mengartikan bau. Yang keempat ada sinusitis, peradangan pada rongga hidung bagian atas. Gejala sinusitis antara lain adalah sakit kepala, ingus bening, tenggorokan sakit, dan batuk. Yang kelima ada influenza, gangguan pada saluran pernapasan berupa pilek dan batuk yang disebabkan oleh virus influenza. Yang keenam ada polip, yaitu gangguan pada saluran pernapasan berupa tumbuhnya jaringan pada dinding saluran pernapasan hidung atau sinus. Polip tidak terasa sakit dan bukan merupakan kanker, namun jika ukurannya besar dan mengganggu proses bernapas. Gejala polip biasanya berupa hidung tersumbat, hidung berair, kesulitan bernapas, serta gangguan pada indera penciuman dan indera perasa. Terus lanjut, ada gangguan pada lidah atau indera perasa. Yang pertama ada ageusia, ketidakmampuan lidah untuk mengecap rasa karena tidak memiliki reseptor pengecap. Ini merupakan kondisi yang langka. Yang kedua ada hipogesia, adalah menurunnya sensitivitas daya pengecap. Yang ketiga ada dysgeusia, gangguan yang menyebabkan penderitanya kurang atau tidak mampu mengecap jenis rasa tertentu seperti rasa manis, pahit, asam, atau gurih. Dysgeusia juga dapat menyebabkan penderitanya salah mengartikan rasa. Yang keempat ada glossitis, adalah radang pada lidah karena pengaruh obat atau keadaan demam. Sekian dari saya, terima kasih.